Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum saya memandu acara Media Talk pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara rutin memfasilitasi kami Portapena untuk membahas isu-isu terkini. Nah, tadi sempat di-mention juga kan terkait topik yang akan kita bahas atau diskusi hari ini terkait dengan petaka perempuan desa terjebak pesona ibu kota pasca mudik hari raya. Nah, tadi saya lihat telah hadir di ruang Zoom ini yang terhormat Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Kemen PPA, Bapak Priyadi Santosa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Dan yang terhormat Koordinator Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Khusus Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan atau PTKDN Kemenaker, Ibu Sekar Pratiwi Aji. Selamat pagi, Bu. Maaf saya Pagi. harus geser-geser ini layar dulu nih melihat Ibu. Dan Iya, yang selamat pagi, Bu. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman Fortapena. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Walaupun kelihatannya lagi berselancar melaut ke banyak ini ya, banyak Zoom atau lagi di jalan. Pokoknya semoga tetap semangat dan seriuslah mengikuti diskusi dengan tema yang sangat menarik ini. Dan kita tahu bersama ya selepas mudik hari raya menjadi momentum bagi perempuan desa untuk melakukan urbanisasi datang ke kota, salah satunya itu Jakarta atau bahkan melakukan migrasi ke negara lain misalnya Malaysia atau Arab Saudi. Mereka berani meninggalkan kampung halaman mereka ini biasanya dengan modal yang sangat pas-pasan atau mungkin tergiur sama tawaran kayak calo atau yang mengajak menjanjikan iming-iming nanti di tempat kerja yang di kota ataupun di luar negeri ini. Nah, perempuan sebagai kaum rentan bisa saja terancam mengalami kekerasan ataupun tindakan kejahatan lainnya jika kaum perempuan ini tidak bisa bertahan di daerah tujuan. Bukan tidak mungkin mereka terpaksa melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bisa bisa juga tindakan kriminalitas. Nah, untuk membahas topik menarik ini, kan telah hadir tadi dua pembicara kita dan nanti kita eh, paparan terlebih dahulu ya Pak, dengan eh, minimal waktu saya mohon maaf karena teman-teman wartawan ini pada sibuk banget hari ini mungkin waktu paparan ini saya batasin ya Bapak Ibu mungkin masing-masing narsum 15 menit untuk mempersingkat waktu. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada Asisten Deputi Bidang Pelindungan Hak Perempuan, Pekerja dan TPPO Kemen PPA Bapak Priyadi Santosa. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jam 10.10 ini ya. Tadi dikasih waktu 15 menit. Dan sebenarnya seperti tadi disampaikan Mbak Arta, saya juga kan belum lama juga bicara tentang TWPO di sini. Nah, ini juga masih ada kaitan karena cuman ini dengan pasca mudik hari raya. Ini kan memang fenomena di negara kita juga di negara-negara sebenarnya di kawasan apa namanya ASEAN juga nggak jauh beda sih sebenarnya seperti ini. Terus eh, lanjut saja untuk latar belakang. Jadi di yang melatari dari ini saya coba cari-cari juga referensi bahwa memang kalau ini kita bicara misalnya sebagai contoh saja di ibu kota Jakarta. Jadi khususnya itu kita bisa dapat info bahwa prediksinya itu 50.000 ini tahun yang lalu. Tentu yang tahun ini berbeda lagi gitu kan. Karena situasinya dibanding yang lalu kan waktu itu ada COVID 2 tahun nggak boleh pulang, kemudian di begitu ada diberikan kesempatan bisa pulang, itu akhirnya langsung meningkat.
Nah, tentu itu berdampak pada ini, apalagi di banyak juga dampak-dampak akibat COVID, banyak yang di PHK dan sebagainya, sehingga banyak di desa makin banyak yang tertinggal dalam arti SDM-nya, kemudian akhirnya mereka bermigrasi ke kota, jadi ke Jakarta dalam hal ini, bisa juga ke kota-kota besar lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang selalu, dan ini biasanya tahun ke tahun selalu ada, terutama eh, momennya adalah biasanya di Lebaran. Jadi setelah Lebaran itu ada peningkatan semacam itu. Yang peningkatan ini tentu biasanya memang yang pekerja-pekerja yang sifatnya informal, maksudnya pekerja yang eh, tidak ini ya, berbeda, yang berpendidikan seperti lulusan apakah itu lulusan sarjana misalnya, itu kan lulusnya biasanya dibukanya lowongan itu kan kalau untuk PNS misalnya sekitar April sama ini, jadi bisa diperkirakan ada pergeserannya. Tapi kalau kalau yang di luar itu biasanya ya ini memanfaatkan momen-momen Lebaran begini akan semakin meningkat, karena kebutuhan dari, biasanya juga selain kebutuhan dari para pemudik, juga memang ada dorongan dari itu sekalian bareng gitu. Itu seperti itu. Kemudian alasan masyarakat pindah itu kan bermacam-macam. Ada mulai dengan memang faktor penariknya sama faktor pendorong di desa itu sendiri. Tentunya di desa dengan kesempatan kerja yang terbatas, kemudian sementara di kota menggiurkan tawaran-tawarannya. Nah, ini yang membuat banyak pergeseran itu. Sementara kemiskinan juga banyak terjadi di desa-desa, menunggu masa panen yang masih lama, kemudian juga sekarang makin banyak cuaca apa berubah, panasnya lama atau hujannya lama, itu juga berpengaruh tentunya. Nah, ini biasanya ini dengan budaya yang saat ini instan, kemudian transport makin mudah dan sebagainya, ini tentu juga banyak akhirnya yang bergeser, bermigrasi. Nah, ini harus kita sikapi yang hal-hal semacam ini, terutama memang kalau untuk yang pekerja informal itu banyak yang perempuan yang biasanya untuk direkrut menjadi eh, pekerja rumah tangga. Berdasarkan jenis kelamin itu ada nih yang di data yang kita dapat dari BPS, dan berapa sih ini ya angkanya 5,38 juta ya. Kemudian yang atau 50,33% itu penduduk laki-laki, sedangkan perempuannya 5,3 juta jiwa atau 49,67%. Sebenarnya secara nasional juga kurang lebih semacam ini. Terus lanjut dampaknya, jadi karena arus balik pasca Lebaran umumnya akan lebih besar dibandingkan arus mudiknya. Jadi ketika berangkat, maka arus baliknya itu biasanya lebih ini, karena ada tambahan tadi dengan para pekerja yang baru, yang mereka sebenarnya pendatang baru ini belum tentu mereka siap secara baik keahlian maupun mental. Jadi seringkali ketika bekerja, yang penting ke Jakarta atau yang penting ke kota besar yang dia tuju, tapi ternyata dia nggak siap bekerja di situ, yang akhirnya muncul masalah. Nah, di sini biasanya juga pada akhirnya banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Jadi para apakah itu nanti yang orang perorangan yang biasanya mereka sebagai oknum, untuk dia akhirnya memanfaatkan situasi-situasi seperti itu. Pekerja-pekerja ini dimanfaatkan itu karena diiming-imingi gaji besar dan sebagainya, atau lebih nyaman kerja di tempat lain, kerja ringan tapi duit banyak, itu tanpa dia ketahui. Artinya para pekerja tersebut yang perempuan-perempuan yang umumnya mereka
dengan keterbatasan pengetahuan baik pendidikan maupun memang dia nggak ada referensi, itu akhirnya mereka sering kejebak dalam arti yang remang-remang negatif itu. Ini sering terjadi yang semacam ini. Jadi kami juga pada kesempatan yang baik ini juga menghimbau. Jadi apa namanya, intinya kalau pasca Lebaran itu kan memang alami ya. Jadi proses yang itu akan selalu ada gitu. Tapi kami berharap dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah daerah di mana di daerah asal pendatang ini itu agar aktif memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota besar. Kemudian kan pemerintah saat ini juga sudah ada program dana desa, kemudian juga menciptakan lapangan itu harusnya bisa benar-benar dimanfaatkan untuk supaya tidak terjadi arus migrasi dari desa ke kota yang tetap berlangsung, dan bahkan mereka hanya modal nekat seringkali datang ke Jakarta ini biasanya ke kota besar maksudnya, itu seringkali menimbulkan permasalahan sosial ekonomi maupun ketenaga kerjaan. Nah, di sini yang nanti ujung-ujungnya rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, itu biasanya begitu. Ini yang betul-betul kami harapkan masyarakat bisa menyadari itu dan berhati-hati, tidak mudah tergoda. Lanjut, dampak ini ada dampak dari perpindahan ke ibu kota, itu tentu kan muncul banyak SDM yang membantu meningkatkan pertumbuhan perkembangan kota tersebut tentunya. Nah, kemudian juga membuka lahan usaha dan pekerjaan baru bagi para pendatang, sehingga ekonominya di daerah tersebut itu tentu menjadi meningkat. Hanya masalahnya dampak negatifnya juga tentu banyak gitu. Jadi ini yang harus kita eh, apa sikapi betul. So, semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan-kawasan pemukiman yang ini kadang-kadang menjadi wilayah yang tidak tertata dengan baik. Kemudian banyaknya jumlah pencari kerja di sektor formal maupun informal. Kemudian karena harapan tentang pekerjaan yang akan diraih itu eh, apa intinya tidak sesuai dengan harapannya lah. Ternyata banyak ini. Nah, ini yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kemudian yang berikutnya lagi tuntunan hidup yang tinggi itu meningkatkan angka kejahatan seperti apakah itu nggak kelihatan nih saya nih, seperti di sana pencurian, kemudian perampokan, pembunuhan hingga perdagangan orang. Ini yang harus kita antisipasi. Terus lanjut himbauannya, jadi berikutnya itu urbanisasi pasca Lebaran ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Terus lanjut saja. Jadi nanti kesinggungannya memang dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi karena rentan dengan datangnya para pendatang ke kota-kota besar itu, ini tentu tolong dipahami bagi masyarakat maupun juga ini aparat dari desa maupun hingga sampai di daerah di pemerintah kabupaten maupun provinsi sebenarnya juga untuk menggalakkan, mensosialisasikan tentang tindak pidana perdagangan orang itu. Jadi mulai dari memberikan pemahaman kepada masyarakat, jadi proses, cara, tujuan. Jadi prosesnya mudah itu di situ ada perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan penerimaan. Nah, kalau caranya itu biasanya mereka kalau sudah memenuhi unsur ada ancaman
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, kemudian ada pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tujuannya itu untuk eksploitasi, manfaatkan tenaga. Di sini maksud saya masyarakat maupun ini bisa memberikan sosialisasi pemahaman ini, jadi supaya tidak gampang mudah mereka itu kena iming-iming. Jadi kita udah harus bisa merasakan ini. Jadi misalnya nanti kok dipalsukan identitasnya dan sebagainya, itu harusnya kita sudah langsung bisa menyadari itu gitu, bahwa ini ada apa di balik ini gitu. Ini sudah harus bisa disadari. Terus lanjut. Nah, faktor terjadinya TPPO yang utama itu karena memang masyarakat kita ini kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib. Kemudian ini ada juga memang perkembangan makin ke sini jadi budaya hidup yang konsumtif. Kemudian ini tradisi perkawinan anak, maksudnya dengan masih anak-anak sudah dikawinkan ini juga akan rentan karena biasanya berdampak pada kesiapan mental maupun ekonominya. Nah, ini yang kemudian akhirnya mereka kejebak untuk yang penting bisa menghidupi keluarganya, mencari uh, ekonomi. Ini. Kemudian adanya diskriminasi dan persoalan gender. Nah, yang berikutnya faktor pendorongnya itu tentu dari tingginya kemiskinan, ada pengangguran, kemudian ya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tadi, kemudian juga nah, secara umum minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat terhadap uh, apa namanya di dalam anggota keluarga itu sendiri. Jadi apakah mereka masih anak maupun remaja. Kemudian juga adanya dampak dari kemiskinan tadi juga tentu kepada putus sekolah. Lanjut. Kemudian ini indikator yang bisa juga menjadi perhatian dari masyarakat, jadi supaya tidak kejebak dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi itu bila nanti apa namanya dari yang dia kerjakan itu misalnya ada dampak-dampak seperti ini atau indikator ukurannya seperti ini, tidak menerima upah, tidak dapat dia sendiri tidak bisa mengelola sendiri uangnya, artinya ini dikendalikan. Kemudian adanya jeratan utang, kemudian pembatasan atau perampasan kebebasan untuk mereka gak bisa kemana-mana dan sebagainya selalu dikendalikan, itu juga bisa menjadi indikasi. Kemudian ditahan, tidak diberikan pelayanan kesehatan, bahkan makanan yang memadai, ini artinya dikontrol semua. Kemudian ada bahkan ini bukan nggak mungkin ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Kemudian yang berikutnya dia tidak bisa biasanya untuk surat-surat identitasnya sendiri aja tidak bisa dia pegang, tidak bisa dikuasai sendiri. Nah, ini kalau sudah semacam ini tentu ada unsur yang mengendalikan. Ini yang harus kita antisipasi betul dari masyarakat kita. Terus lanjut. Kemudian perkembangan modus ini dari yang model lama dengan model baru. Jadi tapi pada prinsipnya sih hampir sama juga. Cuman masalah pemalsuan dokumen berupa KTP dan paspor. Kalau yang modus barunya pemalsuan dokumen berupa surat keterangan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kalau sekarang kan lebih banyak dengan melalui online. Kawin kontrak antara WNI dan WNA dari Timur Tengah, WNI keturunan Tionghoa dibawa ke Taiwan dan Hong Kong untuk menikah. Nah, sekarang kawin pesanan terutama di wilayah negara Cina akibat populasi penduduk yang menua di Cina itu juga jadi fenomena ini. Kemudian menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di luar negeri. Kalau yang sekarang menggunakan visa kunjungan dan kemudian diterlantarkan, ditangkap dan tujuan untuk mendapatkan status. Nah, ini adalah bentuk-bentuk modus ya. Jadi di situ yang juga perlu menjadi perhatian dari masyarakat. Terus seringkali itu yang paling menjadi perhatian juga korban
biasanya tidak ketemu dengan pelakunya kalau yang saat ini. Kalau dulu itu bisa, jadi karena sekarang dikendalikan dengan cara online. Lanjut. Kemudian bentuk TPPO yang terjadi, jadi ini umumnya kerja paksa seks dan eksploitasi seks, ada PRT pekerja rumah tangga, kemudian ada bentuk dari ini kalau yang tadi juga disinggung masalah pekerja migran, kemudian ada penari, penghibur, pertukaran budaya, ada pengantin pesanan tadi, terus kemudian ada beberapa bentuk buruh pekerja anak terutama di Indonesia. Terus lanjut. Nah, ini kita sebenarnya di dalam hal ini itu kan sudah dijamin ya secara konstitusi. Kemudian kita juga sudah keluarkan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO ini. Jadi selain kita sudah diatur di konstitusi, kan kita turunkan lagi di undang-undang. Kemudian kita juga buatkan kebijakan turunan berikutnya yaitu PP, kemudian juga ada di Perpres, kemudian ada juga di Permen, itu cukup banyak. Terus ini kalau kasus mencari tahun 2022 yang kita himpun masuk ke kami, jadi di situ ada cukup variasinya cukup banyak. Jadi ada anak laki-laki, ada juga anak perempuan, itu kemudian yang dewasa sekian itu juga sudah kita miliki. Jadi data Simponi nanti bisa dicek langsung di sana di web Kementerian PPA itu ada Simponi PPA. Jadi di situ datanya mungkin bisa yang barangkali sudah ada yang lebih update. Lanjut. Beberapa kebijakan seperti tadi saya singgung, jadi ada undang-undangnya 21 tahun 2007, kemudian PP-nya juga kami sudah terbitkan sejak lama 2008, ini PP nomor 9 yang tentu untuk kaitannya bagaimana melayani korban atau saksi. Jadi itu juga sudah mekanismenya seperti apa itu sudah diatur dalam PP ini. Kemudian di Permen nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan penguatan gugus tugas, ini juga kita perbarui. Kemudian di Peraturan Presiden nomor 69 kemudian kita perbaiki menjadi nomor 22 tahun 2021, dan yang berikutnya lagi kita juga untuk skema besarnya bagaimana pencegahan dan penanganan itu juga sudah ada rencana aksi nasional. Jadi ini semua sebenarnya adalah kerangka untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lanjut. Kemudian ini untuk anggotanya, jadi gugus tugasnya ini level pusat ya. Nanti di daerah juga ini perlu digalakkan karena di daerah sebenarnya juga mengacu pada ketentuan yang di pusat. Jadi di situ ada strukturnya gugus tugas, nanti menyesuaikan tentunya untuk yang antara pusat dengan daerah. Kami yang pasti ada 6 gugus tugas itu yang paling penting. Di situ ada pencegahan, ada rehabkes, rehab sos. Ini kalau misalnya terjadi korban, maka yang bergerak di situ kan mulai dari pengaduan masuk, dan itu bisa kalau untuk di kabupaten sebenarnya kan ada layanan-layanan, apakah itu ketemu di dinas sosial atau gitu ketemu di dinas pemberdayaan perempuan pelindungan anak atau di kepolisian, ini sudah bergerak semua, maksudnya siap melayani apabila terjadi korban. Namun yang paling penting adalah justru di pencegahan sama pemberian atau yang kaitannya dengan pengembangan norma hukum. Sebenarnya itu juga penting karena di sini kan supaya masyarakat itu tahu dan akhirnya tidak terjebak ke dalam tindak pidana orang. Lanjut. Ini subgugus tugasnya di situ untuk pencegahan, ada rehabkes, ada rehabkes tadi ya. Jadi di sini siapa-siapa yang bertanggung jawab di subgugus tugas tersebut itu sudah cukup jelas di sana. Jadi tentu kalau terjadi korban maka bisa secara berjenjang itu kan masuk sampai di pusat apabila permasalahannya hanya level
satu kabupaten ya tentu diselesaikan di level kabupaten tersebut. Tapi kalau lintas kabupaten tentu provinsi. Nanti lintas provinsi bukan nggak mungkin diselesaikan hingga sampai di pusat. Apalagi kalau kasusnya juga yang apa sampai kepada di negara asing gitu. Jadi itu juga tentu ada campur tangan dari pusat. Lanjut. Nah, kemudian untuk di desa, jadi kami juga dalam rangka ini bisa juga untuk mengantisipasi supaya warga kita eh, terlindungi. Jadi terutama yang perempuan dan anak, jadi mereka menjadi berdaya dan anaknya juga terlindungi. Ini ada kami kembangkan juga desa ramah perempuan dan peduli anak. Ini sebenarnya juga awalnya itu kerjasama dengan Kementerian Desa, kemudian juga ada dan sekarang kan ada banyak yang harus dilakukan di desa. Jadi di sini kita kembangkan karena kami itu kan mendapat 5 arahan presiden dari periode yang saat ini, yaitu ada 5, mulai dari pemberdayaan ekonomi untuk perempuan, kemudian yang keduanya itu lebih kepada penurunan angka kekerasan, yang ketiganya itu terkait dengan pengasuhan, kalau nggak salah urut-urutannya gitu. Terus yang keempatnya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan pekerja anak. Nah, ini semua yang sebenarnya harus kita selesaikan ini sampai di desa. Nah, ketika nanti bicara tentang bagaimana mencegah kekerasan misalnya, itu kan juga karena dari kekerasan-kekerasan yang terjadi apakah di dalam rumah tangga atau di wilayah sekitar di sana, di desa tersebut, itu juga memicu mereka akhirnya harus bermigrasi. Kadang karena faktor-faktor ini itu juga memicu akhirnya mereka mengambil pilihan untuk harus pergi ke wilayah lain atau bahkan ke luar negeri. Ini yang seringkali karena mereka bermasalah di sebelumnya, artinya masih mulai di desa sudah bermasalah, akhirnya mereka berangkat udah ngikutin aja maunya orang. Dia tidak mampu mengendalikan diri, yang akhirnya malah dikendalikan orang. Ini yang berpotensi tindak pidana perdagangan orang. Nah, mengapa DRPPA atau Desa Ramah Perempuan Perlindungan itu penting? Karena memang tadi kalau kita bicara jumlah antara laki-laki perempuan itu kan berimbang. Tapi faktanya untuk yang begitu kita pilih, ternyata yang perempuan jumlahnya sebanyak itu atau hampir 50% itu mereka belum berdaya dengan seperti yang kita harapkan. Kemudian juga anak-anak yang jumlahnya mencapai 31,6 itu juga mereka belum terlindungi dengan baik. Artinya hak-hak dia juga belum terpenuhi dengan baik. Ini yang harus kita kuatkan di desa, mulai dari desa. Kalau di desanya sudah bisa ini tercapai, artinya terlaksana dengan baik di RPPA ini sebenarnya juga dampak sampai ke migrasi bahkan ke tindak pidana perdagangan orang juga tentu bisa dikurangi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ini untuk yang kami sudah punya ukurannya untuk bagaimana mengukur keberhasilan dari DRPPA itu juga sudah ada. Kalau yang tahun yang lalu itu kan bagaimana kita menata kelembagaannya dulu, baru yang berikutnya, tahun berikutnya itu lebih kepada sudah langsung ke 5 arahan presiden tadi, plus bagaimana seandainya perempuan-perempuannya juga dilibatkan dalam kepemimpinan. Jadi supaya dalam pengambilan keputusan ataupun mereka lebih berpihak pada karena dalam memperjuangkan apa namanya intinya dalam pembangunan supaya dapat memperoleh keadilan gitu. Karena selama ini itu tadi ya masih lebih tertinggal posisinya perempuan dibanding laki-laki dan juga anaknya masih hak-haknya masih ada yang terabaikan, misalnya masih adanya pekerja anak, masih adanya perkawinan anak, mereka butuh sekolah, itu kan tentu harus diatasi mulai dari desa. Lanjut, kemudian bagaimana caranya? Ini tentu kami juga lakukan mulai dari membentuk di level kabupaten, dibentuk pasdanya, kemudian kalau di
untuk bisa mereka membina, membantu. Kemudian Pasda itu fasilitator daerah. Kemudian untuk di desanya sendiri kami juga bersama ini tentu ada apa itu namanya kader sahabat perempuan dan anak itu yang nantinya bisa menggerakkan masyarakat di sana dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang 5 arahan presiden tadi. Dan tentu kan para kader ini juga kita berikan materi-materi penguatan materi. Lanjut. Terus siapa yang terlibat di situ kan kalau selama ini kami lakukan pemerintah desa atau perangkat desa, kemudian organisasi perempuan maupun forum anak itu juga perlu dilibatkan di sana. Kemudian LSM, kemudian juga yang para guru, kemudian para dunia usaha ini supaya untuk mensupport, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat juga tokoh agama, dan yang utama tadi pendamping atau relawan desa di daerah tersebut juga biasanya dari kalangan aparat pemerintah. Di situ ada petugas-petugas lapangan atau jabatan-jabatan fungsional yang ada di lapangan di desa-desa atau sampai di kecamatan. Lanjut. Kemudian ini ada rekomendasi, jadi nanti kaitan dengan bagaimana mengantisipasi supaya perempuan-perempuan itu tidak terjebak ke iming-iming tadi untuk mereka pergi ke kota yang apabila dia tidak siap. Jadi untuk pemerintah pusat ini kaitan dengan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang, kami sudah ada gugus tugasnya. Kami tentu nanti juga gencar untuk kampanye publik, kemudian meningkatkan perlindungan korban apabila terjadi mereka mengalami menjadi korban gitu. Kemudian mendorong penegakan hukum serta bagaimana proses hukumnya pada para pelaku. Kemudian untuk yang di daerah juga tentu terutama ini yang untuk Jakarta, karena kemarin juga kan berdasarkan temuan-temuan dari para media terutama dari Kompas kemarin misalnya seperti itu, kami juga follow up. Jadi nanti bagaimana meningkatkan dialog antar RT RW untuk mengantisipasi daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita harus giatkan untuk ditata menjadi lebih baik lagi. Tentu kami juga akan bekerja sama, kalau yang dari pusat akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Nanti juga kami akan melibatkan masyarakat. Jadi di situ bagaimana meningkatkan peran-peran dari lembaga masyarakat dari berbagai pihak tentunya itu bisa ditingkatkan, termasuk juga melaksanakan dialog publik, dialog atau konsultasi musyawarah dengan berbagai pihak. Lanjut. Nah, kemudian kami juga sarankan seperti tadi di awal kepada masyarakat juga, ini bukan hanya masyarakatnya tapi kami harapkan hingga sampai kepada pemerintah daerah yang ada mulai dari desa, terus kemudian mungkin juga perangkat-perangkat yang ada di desa, apakah itu juga organisasi atau pemerintahan yang lebih yang membantu selama ini, apakah di tingkat RT RW itu juga peduli untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga mereka tidak tergiur akan cerita-cerita atau bayangan-bayangan iming-iming kerja di kota besar dengan akan dapat mudah gaji besar, namun sementara yang bersangkutan itu sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi atau dia hanya modal nekat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian betul gitu. Kemudian pastikan kembali dari orang yang merekrut misalnya gitu, apakah dia ini maupun di tempat kerja yang ditayangkan itu atau yang diinformasikan itu benar-benar sesuai apa tidak. Kemudian itu juga bagaimana, apakah dia terdaftar secara hukum dan seterusnya, harus kita cari tahu betul. Jadi supaya nggak sampai menjebak dari
warga, itu warga itu sendiri. Terus kemudian pastikan sudah memiliki tujuan yang jelas serta mendapat pekerjaan yang dan tempat tinggal yang pasti sebelum pindah ke ibu kota atau ke kota besar. Itu tentu harus itu betul menjadi perhatian, dan syarat-syarat biasanya kan ada syarat pindah penduduk itu seperti apa, itu tentu kita udah harus siapkan betul, dan mentalnya juga harus disiapkan, jangan sampai nanti uh, hanya kejebak informasi-informasi yang ternyata itu uh, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, dalam arti mengarah pada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Oh ya, ini layanan bisa Bapak Ibu sampaikan apabila apa, mengalami permasalahan ini bisa menghubungi hotline Sapa 129 itu yang di kami. Sebenarnya di daerah-daerah itu tentu bisa berkomunikasi juga dengan layanan PTD PPA itu yang di kabupaten maupun di provinsi, bisa juga berhubungan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparannya. Dan sebelum kita melanjutkan ke paparan pembicara kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa resen setelah paparan kedua. Nah, kita lanjut ke paparan kedua. Kesempatan ini saya berikan kepada Koordinator Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Khusus Direktorat Bina PT KDP Dewi Aziz. Ibu, dipersilakan Bu. Halo. Halo. Halo Bu, kedengaran Iya, Bu? Bu Fat, kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf karena Bu Dir, Bu Oki yang sedianya memberikan langsung, karena sekarang ada pembahasan mengenai RUU, jadi diwakilkan ke kami gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi di tempat baik, bisa ditayangkan? Iya. Jadi paparannya masih Ibu Direktur, jadi mohon maaf karena saya juga baru terinfo kemarin. Jadi di kami itu ada di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Nah, di Bina, disingkat Bina Penta ya. Di Bina Penta itu ada beberapa direktorat, yaitu kalau di kami itu adalah penempatan tenaga kerja luar negeri. Nah, kalau tadi lihat judul petaka perempuan desa terbanyak terjebak pesona di ibu kota, mungkin bukan hanya ibu kota tetapi ke luar negeri juga. Tapi untuk ke luar negeri ada di Direktorat Penempatan Luar Negeri, dan itu tidak di kami. Sedangkan di kami adalah Direktorat Tenaga Kerja Dalam Negeri. Nah, biasanya di dalam Direktorat Tenaga Kerja Dalam Negeri itu juga karena kami menangani khusus, tenaga khusus itu yaitu adalah tenaga kerja maaf, penempatan tenaga kerja khusus, yaitu beda dengan seperti biasanya. Jadi yang khusus itu misalnya salah satunya adalah disabilitas. Mungkin pada kesempatan ini kita agak menyerempet sedikit kaitannya dengan disabilitas. Baik Bapak Ibu, lanjut sebagai latar belakang bahwa perempuan merupakan investasi aset yang potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nah, kemudian ada dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan sangat erat dengan upaya meningkatkan kualitas dan generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak serta bangsa dalam sebuah keluarga. Kemudian latar belakang lain yaitu adanya partisipasi perempuan desa, khususnya kepada kepala rumah tangga perempuan dalam bidang ekonomi desa harus ditingkatkan. Kemudian partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi desa
masih jauh lebih rendah penyebabnya tingginya kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Kemudian hampir semua kepala rumah tangga laki-laki bekerja, sedangkan persentase kepada rumah tangga perempuan yang bekerja masih rendah. Adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan pelatihan vokasi atau keterampilan yang menyebabkan tingginya jumlah perempuan yang berpendidikan rendah, akibatnya angka kerja perempuan tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian adanya tradisi, sikap, dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian terjadinya subordinasi pada umumnya kaum perempuan dan kekerasan yang pada umumnya dialami oleh perempuan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konsep ketenagaan inklusi yang disebut oleh ketenaga kerjaan inklusif di sini adalah merupakan kebijakan ketenaga kerjaan yang berkaitan erat dengan pelayanan dan fasilitasi ketenaga kerjaan yang di dalamnya memuat penghormatan nilai-nilai kesetaraan individu tanpa memandang jenis kelamin, etnis, keyakinan agama atau karakteristik pribadi hingga kondisi fisik agar mereka dapat berkontribusi dan memperoleh kesempatan yang sama pada tenaga kerja sesuai dengan kapasitas mereka tanpa mengalami diskriminasi. Jadi di sini ditekankan bahwa untuk tenaga kerja baik laki-laki, baik perempuan, baik itu adalah penyandang disabilitas, itu diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Kemudian lanjut Bapak Ibu, ini adalah dasar hukumnya. Di kami untuk perempuan di ketenagakerjaan memang belum mengatur untuk penempatan tenaga kerja wanita secara khusus. Jadi kami masih menggunakan dasar hukumnya ini adalah kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa di situ disebutkan di pasal 27 ayat 2 dan Bapak Ibu juga sudah mengetahui dan paham bahwa di situ disampaikan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Sedangkan di dalam pasal 28D ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian kami juga di situ dasar hukum yang kedua yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di sana diatur kaitannya pekerjaan yaitu bahwa untuk kesempatan kerja tanpa diskriminasi disebutkan di sana. Bahwa di sana juga ada hak-hak untuk wanita dan tanpa ada diskriminasi dari pengusaha serta di situ juga disebutkan larangan dan syarat-syarat mempekerjakan tenaga perempuan, sedangkan di sana juga diatur kaitannya dengan untuk haid, cuti hamil, melahirkan, kemudian ada kesempatan menyusui bayi, kemudian ada juga diatur mengenai menggunakan hak istirahat dengan upah penuh. Sedangkan juga di sana juga disampaikan ada larangan PHK terhadap perempuan dengan alasan tertentu. Lanjut. Nah, di sini disampaikan ada kebijakan ketenagakerjaan bagi perempuan desa. Bahwa di dalam pembangunan ketenagakerjaan bagi perempuan desa perlu mendapat perhatian yang lebih baik dan lebih ditingkatkan antara lain melalui pengembangan pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan, kemudian pengembangan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan, kemudian memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, serta penguatan kapasitas masyarakat desa, masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lahan, dan perairan. Kemudian juga ada untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, anak, pemuda, dan penyandang disabilitas, melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam pembangunan desa. Nah, ini juga untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja di desa.
Kemudian ada penempatan tenaga kerja perempuan di luar hubungan kerja, ini untuk membuka lapangan kerja mandiri, bisa melalui beberapa strategi, yaitu untuk pemasyarakatan dan penumbuhan motivasi tenaga kerja perempuan untuk membuka lapangan kerja sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah strategi penguatan dan peningkatan kompetensi untuk kemampuannya melalui sumber daya manusia tenaga kerja perempuan, misalnya manajemen skill dan development skill atau teknik skill, serta peningkatan daya tarik pasar produk, peningkatan kapasitas sumber daya, kemudian peningkatan kemampuan petugas pemberdayaan perempuan dan penguatan dan peningkatan. Lanjut. Nah, untuk pemberdayaan ekonomi perempuan desa dalam upaya meminimalisir urbanisasi dan migrasi perempuan desa ke kota, jadi kami mempunyai beberapa kegiatan, salah satunya adalah mengoptimalisasi penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada para perempuan desa, kemudian optimalisasi program pelatihan vokasi atau keterampilan melalui mekanisme mobil training unit MTU oleh Balai Pelatihan Vokasi di UPTP atau Balai Latihan Kerja. Nah, di Indonesia ini sudah ada UPTP sekitar 200 lebih yang sudah ada di kabupaten dan kota. Kemudian ada optimalisasi pembekalan atau pelatihan kewirausahaan, kemudian akses permodalan dan akses terhadap aset ekonomi produktif, kemudian ada kegiatan penguatan jaringan dan akses pasar kerja. Lanjut. Nah, kami di Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya kebijakan ketenagakerjaan untuk memperkuat partisipasi tenaga kerja perempuan, yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja. Salah satunya adalah program wirausaha, kemudian mendorong fleksibilitas pasar kerja, digital informasi pasar kerja, kemudian kebijakan pengupahan yang sesuai dengan mekanisme pasar. Memang saat ini BPS juga telah melakukan survei. Kalau kita bilang tidak ada diskriminasi, masih ada secara di lapangan, seperti misalnya upah perempuan per jamnya itu bisa lebih rendah dari upah dari pekerja laki-laki. Nah, kemudian ada memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, kemudian memperkuat implementasi kebijakan kesetaraan gender. Lanjut. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas paparannya, dan untuk teman-teman bagi yang ingin mendalami lagi nyari-nyari lead, bisa nih nulis pertanyaan di kolom chat atau bisa resen langsung. Nah, ada Kak Sonya yang udah resen ya. Teman-teman mungkin bisa ini. Baik Kak Sonya, silakan Kak Sonya. Baik, nomor 1 buat Pak Pri. Pak Pri kok nggak ada di Batam ya? Itu pertanyaanku. Di Batam ini lagi ada seminar selama 3 hari kalau nggak salah. Tapi mungkin Bu Ratna ya, Pak Bu Menteri yang diajak ke sana oleh BP2MI Pak Pri. Saya juga baru tahu kemarin sih. Itu yang buka Menko Polhukam. Tapi itu TPPO Pak Pri. Bahas betul soal tentang TPPO, termasuk, tapi kayaknya lebih mengincarnya PMI karena BP2MI ya, lebih ke pekerja luar negeri.
Tapi kan mereka transitnya di Batam, Pak Pri. Belum tentu pada pasca Lebaran ini juga pasti mereka apa ya? Pasti juga ada yang ke Batam nih Pak Pri untuk nyebrang, gitu kan? Itu yang kita waspadai. Jadi kalau kembali ke peran Ketua Satgas apa ya PT TTPPO Kementerian PPA ini sesungguhnya Pak Pri, saya menyadari Pak Pri masih baru di TPPO ya Pak Pri. Ini nggak gampang ya Pak Pri. Habis Kompas ulas yang di Jakarta saja gitu ya. Padahal sebenarnya kota-kota besar di Indonesia kan banyak sekali Pak Pri. Nah, mari kita fokus karena tema kita adalah pekerja dalam negeri dan terutama pasca mudik Lebaran ini Pak Pri. Sebenarnya yang paling saya lihat tadi Pak Pri panjang lebar soal itu ya. Yang paling efektif Pak Pri mencegah pintu mereka tidak menjadi korban kalau sudah sampai TPP udah ngeri sekali. Korban saja mereka untuk ditipu ya di pekerjaan gitu ya. Jadi untuk masuk ke Jakarta di bawah sembarangan itu gimana ya Pak Pri ya? Tadi Pak Pri bilang fungsi KPPA kan pencegahan. Salah satu ya Satgas ya Pak, tugasnya adalah tugas KPPA kan di Satgas itu kan pencegahan. Nah, seberapa besar sebenarnya Pak Pri pencegahan ini dilakukan supaya memang ini kan klasik setiap tahun pasti datang ke Jakarta. Nggak bisa ditolak Pak Pri. Bukan karena mereka ingin apa ya, yang faktor tadi TPPO itu. Mereka memang butuh pekerjaan Pak Pri, apalagi habis COVID begini. Ini kita harus realistis. Jadi apakah kemudian KPPA bisa mengefektifkan tadi DRPPA tadi itu Pak Pri? Gerbangnya kan di DRPPA tadi Pak Pri bilang kan. Gimana ya Pak Pri? Makanya ini saya sedang cari lead ini untuk momen ini teman-teman. Jadi apakah kemudian itu bisa Pak Pri? DRPPA bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah para perempuan-perempuan dari desa, terutama anak-anak. Yang paling banyak tuh anak-anak tuh yang sering ditipu Bu Sekar, yang ketika datang ke Jakarta. Mereka bilang, dan inilah bagaimana kaitannya dengan RUU PPRT. Sebenarnya inilah yang sedang diperjuangkan dengan RUU PPRT Pak Pri. Saya kira RUU PPRT itu berkaitan betul dengan antisipasi TTPO. Dengan Bu Sekar juga saya yakin. Karena itu leading pemimpinnya untuk RUU PPRT itu sebenarnya kan adalah Kemenaker ya Bu. Jadi saya kira itu untuk Bu Sekar bolehkah diberikan data-data supaya bisa sinkron dengan punya KPPA ya. Selama ini adakah data yang tadi Bu Sekar bilang tadi, misalnya langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dirjen Bina Penta tadi terkait dengan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan. Misalnya tadi ada pelatihan vokasi, akses permodalan, pasar kerja. Ada angka nggak Bu Sekar? Berapa banyak yang sudah terserap di pelatihan vokasi misalnya? Berapa banyak yang benar-benar mengakses modal? Dan apa tadi ada 4 ya kalau nggak salah yang Bu Sekar tadi bilang gitu ya. Supaya kemudian ini bisa menjadi lebih faktual dan konkret. Oh iya, berarti segini sudah masuk gitu ya. Sehingga selaras mungkin dengan yang akan disampaikan oleh Pak Pri, pemberdayaan itu tadi. Bu Menteri Perempuan dan Bu Menaker ini saya yakin dua-dua perempuan menterinya. Tapi apakah adakah data konkret Bu Sekar yang menggambarkan bahwa memang upaya itu benar dilakukan? Ada berapa banyak perempuan dari desa yang akhirnya mendapat pelatihan vokasi dan dia bisa mandiri secara ekonomi dan dia tidak pergi keluar kota? Itu saya ingin minta tanggapan Bu Sekar soal pandangan dari teman-teman Dirjen Bina Penta soal
RUU PPRT karena PPRT itu pintu masuk untuk TPPO juga. Terima kasih. Terima kasih. Saja dulu. Ya, terima kasih Kak Sonya. Pertanyaan Kak Sonya ini udah merangkum pertanyaan teman-teman yang lain. Mungkin kesempatan pertama kepada Pak Apri ya untuk memberi pencerahan terhadap pertanyaan Kak Sonya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa nih? Kalau Mbak Sonia, terima kasih tadi banyak banget ya udah diborong apa tadi yang dipertanyakan itu atau yang kaitan dengan ini memang ada kegiatan oleh BP2MI di Batam, kami juga monitor itu. Ya memang apa ini yang kami tidak ikut untuk yang aktivitas ini lebih pada penegakan hukum. Kalau tugasnya atau posisinya Kementerian PPA itu kan sebagai ketua harian gugus tugas, jadi ketua harian sekretariat, jadi lebih kepada bagaimana memfasilitasi apa yang untuk rapat koordinasi yang secara rutin, kemudian per gugus tugas supaya apakah aktif apa tidak itu yang kaitannya dengan Kementerian PPA. Nah, tapi kami sendiri, ini sekaligus untuk menjawab yang tadi, apakah mungkin hanya dengan DRPPA? Sebenarnya ini kita untuk gugus tugas ini kan sebenarnya dalam rangka tindak pidana perdagangan orang, pemberantasan itu kan ada ranah pencegahan dan penanganan. Kemudian ini juga sudah sampai kita perbaiki, kemudian ada rencana aksi nasional. Nah, rencana aksi nasional ini untuk yang memastikannya jalan tidaknya, itu juga tentu kami sebagai ketua harian sekretariat ini yang sebagai ketua satu, kemudian Polhukam sebagai ketua dua, dan kami untuk yang dapurnya, untuk yang gugus tugas sekretariatnya. Nah, seperti itu posisinya. Nah, 24 KL ini kan sudah berkomitmen di dalam rencana aksi sudah dituangkan mulai dari dulu udah dari mulai tantangannya seperti apa, kemudian sasaran strategisnya seperti apa, kemudian capaiannya nanti diharapkan seperti apa, dan ditargetkan tahun 2023-2024 itu apa saja, itu sebenarnya sudah dituangkan di sana. Nah, ini yang harus kita kawal betul apakah dia terjadi. Di ranah pencegahan itu ada banyak banget aktivitas dan ada beberapa kementerian lembaga yang tergabung di sana, khusus di pencegahan. Kemudian nanti yang kaitan dengan Rehabkes beda lagi, kemudian nanti yang kaitan dengan reintegrasi sosial juga beda lagi, kemudian yang kaitan dengan penegakan hukum beda lagi. Jadi ada subgugus tugas seperti tadi saya sampaikan. Itu masing-masing sudah menyusun rencana aksinya, bagaimana dalam rangka mencegah itu. Nah, kami tentu tidak sendirian, tidak hanya DRPPA yang diusung. Kalau yang di kami sendiri kan ada DRPPA, ada PATPM, macam-macam. Ini tadi kan kami juga memperkenalkan DRPPA itu sekaligus sebenarnya ini kan bisa karena di situ mempercepat 5 arahan Presiden yang diantaranya adalah penurunan kekerasan, kemudian juga penurunan pekerja anak, yang mereka ini semua rentan penurunan pencegahan perkawinan anak. Dan ini kan memang sifatnya piloting, jadi bukan di seluruh desa sudah diterapkan, itu juga belum. Tentu ini kan butuh proses. Tapi itu tadi dari beberapa kementerian lembaga yang masuk dalam anggota subgugus tugas khususnya di pencegahan, itu sebenarnya mereka sudah punya aktivitas masing-masing hingga sesuai dengan perannya untuk menjawab tantangan tadi. Jadi tantangan yang sudah dituangkan dalam Perpres tersebut. Ini yang tentu sebagai skema besar selama sampai tahun 2024. Moga-moga itu bisa terrealisir. Jadi ini sekarang kan baru diterbitkan kan kemarin sekitar bulan Februari ya, Februari akhir
Itu kemudian kami langsung gencar untuk apa namanya rapat koordinasikan dengan kementerian lembaga tersebut. Jadi bukan hanya seperti yang di komitmennya itu, jadi komitmen yang di matrik yang sudah dituangkan dalam Perpres, misalnya aksinya apa, tapi kan itu harus diwujudkan, kegiatannya apa. Kemudian di sana disebutkan tahun segini harus selesai modul misalnya. Itu kami harus kontrol betul mereka bisa jalan. Itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk upaya supaya ini berjalan efektif, bagaimana mencegah tindak pidana perdagangan orang. Jadi kami lakukan itu. Kemudian dan ini tentu nggak mudah karena memang apa sampai kami saat ini juga memproses untuk membuat aplikasi. Jadi aplikasi digital untuk yang khusus rencana Perpres ini, jadi rencana aksi nasional. Karena nanti dengan begitu baseline-nya yang sudah ada dituangkan dalam matriks, nanti tinggal dikontrol apakah kementerian mana yang sudah melaksanakan, bentuknya apa, kemudian dia mereka itu melakukan apa saja, kapan, dokumennya seperti apa. Tentu ini menjadi konsumsi yang bisa dicek oleh masyarakat. Harapannya begitu aplikasi yang akan kami terapkan itu. Karena memang kami menyadari betul banyak dengan pergantian baik nomenklatur maupun para pejabatnya itu kadang-kadang tidak terjadi transfer knowledge dengan baik. Jadi misalnya di kementerian tertentu atau kementerian A misalnya begitu, awalnya sudah menuangkan begini, begitu ada perubahan, kami harus apa namanya harus bersurat ulang gitu. Jadi sampai seperti itu untuk meyakinkan bahwa ini tetap bisa jalan, tetap harus jalan karena sudah menjadi komitmen dan sudah ditandatangani presiden. Maka mau nggak mau itu harus dilaksanakan dan memang itu ini kan dibahasnya cukup lama sampai menjadi rencana aksi nasional itu. Itu kira-kira jadi ini yang harus komprehensif, jadi mulai dari kementerian lembaga atau tingkat pusat sampai di daerah. Di daerah kan juga nanti menyesuaikan rencana aksi daerahnya. Jadi itu yang dilakukan. Terus tidak hanya itu kami juga mengembangkan nanti memang apa namanya untuk yang apakah itu kaitan keluarga pekerja migran maupun dulu itu mengaktifkan melalui bagaimana mencegah melalui komunitas itu juga dilakukan. Jadi meningkatkan peran serta masyarakat mulai dari bawah, jadi di level di desa tersebut sampai kepada tingkat berjenjang sampai tingkat nasional. Itu sebenarnya juga kita coba aktifkan. Jadi peran serta masyarakat karena memang undang-undang juga menyebutkan itu. Jadi ada peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanganan. Tapi untuk penanganan tentu nanti jangan sampai tumpang tindih karena memang kewajiban negara. Jadi batasnya masyarakat atau lembaga masyarakat apapun itu sampai di mana batasnya untuk bisa memperoleh akses informasi itu kan juga sedang ditata. Kemudian yang berikutnya lagi itu kaitan dengan RUU pekerja rumah tangga. Jadi untuk yang RUU PPRT ini perlindungan pekerja rumah tangga kan memang sudah oleh DPR itu sudah menjadi keputusan inisiatifnya. Kemudian nanti kan pasti dikirimkan ke presiden dan presiden menunjuk melalui surpresnya dan yang saat ini sebagai komandannya itu kan atau leadingnya itu kan Kementerian Tenaga Kerja tadi yang disinggung Mbak Sony tadi. Jadi Bu Ida itulah yang menjadi leadingnya dan kami kemarin juga baru saja kemarin kami dapat surat untuk penetapan apa namanya panitia antar kementerian ya. Nah, itu juga sudah diminta dari Kemnaker sudah bersurat ke kami untuk selanjutnya tentu akan membahas menyiapkan daftar inventaris masalahnya dan ini yang harus kita sharing. Tapi di balik ini sebenarnya kan sudah ada satgas yang diprakarsai oleh kantor staf presiden gugus tugas. Jadi di situ juga ada untuk yang khusus PPRT ini sehingga
ini yang mereka yang bertugas juga melakukan komunikasi politik maupun menyiapkan berbagai hal yang kita juga tergabung di sana, sehingga nanti secara pembahasan ketika melakukan pembahasan di DPR itu juga minimal udah lebih cepat, karena di baliknya kami sudah lakukan persiapannya yang dalam hal ini melalui kantor staf presiden. Jadi itu yang RUPRT. Kalau nanti ini cepat goal, tentu yang selama ini kita juga ketika menuntut di luar negeri agar para pekerja kita yang bekerja informal atau di sektor rumah tangga itu seringkali menuntut perlindungannya, tapi kita dikik balik karena kita sendiri belum punya undang-undang PRT. Nah, ini harapannya bisa segera terrealisir ini, bahwa kita juga memiliki undang-undang tersebut. Kemudian tentu nanti sebagai syarat-syarat perjanjian dengan negara asing, tentu negara tujuan itu tentu juga kita harapkan perlindungannya benar-benar bisa ditingkatkan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tentu mempertegas posisi dan pengakuan warga negara kita yang bekerja di sektor rumah tangga ini, dan tentu ini menjadi pilihan, suatu pilihan untuk profesi, sehingga tidak harus pergi ke luar negeri karena sudah lebih terjamin. Itu harapannya seperti itu, baik dari sisi perlindungan maupun apakah nanti misalnya pengupahan dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Begitu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Sekarang kita ke Bu Sekar untuk mendapat pencerahan terkait dengan pertanyaan Kasonya tadi. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah diketahui oleh Bu Helen, bahwa saat ini kaitannya dengan RUU PRT masih dibahas. Jadi Bu Direktur kami juga masih membahas, jadi kami belum bisa menyampaikan secara pasti isinya secara detail seperti itu karena masih dalam pembahasan. Kaitannya dengan data-data, memang di kami di penempatan tenaga kerja ada beberapa pelatihan, misalnya kaitannya dengan pelatihan yang dilakukan oleh di desa migran produktif. Nah, itu untuk pemberdayaan perempuannya PMI yang purna dilatih itu kalau tidak salah sudah mencapai 150 orang itu untuk data 2021. Untuk data pastinya kalau misalnya pengen jelas nanti saya tanyakan karena itu udah di direktorat yang berbeda dengan kami. Nah, salah satu contoh juga untuk data kaitannya dengan pelatihan pemberdayaan perempuan untuk tenaga kerja mandiri, para perempuan itu dilatih supaya mereka bisa mandiri sehingga mereka tidak pergi ke kota. Nah, itu sudah dilaksanakan kalau tidak salah untuk tahun 2021 itu sebanyak 1.475 ya, 475 orang. Jadi datanya seperti itu. Memang di kami ada data karena kami berbeda apa namanya bagian untuk pastinya nanti saya mintakan juga. Nah, karena di kami di direktorat kami itu adalah direktorat penempatan dalam negeri seperti tadi saya sampaikan bahwa salah satunya adalah penempatan untuk disabilitas kaitannya dengan vokasi, bahwa untuk tahun 2021 ini data terakhir mereka itu sudah diberikan pelatihan itu sebanyak 111 orang itu untuk dari segi disabilitasnya. Nah, itu kaitannya dengan data-datanya Bu Helen. Ya, Bu. Ya, halo. Baik Bu Sekar, terima kasih atas pencerahannya. Kasonya apakah masih ada yang mau ditanyakan atau seperti apa Kasonya? Pencerahan dari Pak Prik tadi udah melengkapi lead-lead yang lagi dicari atau seperti apa Kak? Saya tadi sebenarnya sedang mencari data sebenarnya berapa banyak perempuan dari desa-desa atau
angkatan kerja perempuan yang terpapar tadi yang Bu Sekar jelaskan bahwa sudah ada upaya untuk melakukan apa ya tadi pelatihan vokasi itu, makanya saya ingin melihat berapa banyak, padahal jumlah perempuan kita di Indonesia angkatan kerja itu sebenarnya yang aktif itu berapa sehingga kita bisa berhitung gitu ya. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja maupun penyiapan itu dengan realita di lapangan itu kan akan menjadi kelihatan, sehingga apa yang disampaikan Pak Pri tadi itu relevan gitu ya Pak Pri ya, bahwa orang tetap berusaha mencari kerja di kota gitu karena memang peluang kerjanya nggak ada dan skillnya juga lemah. Nah itu kalau Bu Sekar tadi bilang sudah ada pelatihan, makanya saya ingin tahu. Jadi kalau ada pelatihan terus mereka nggak kerja, berarti lapangannya yang kurang atau gimana? Itu sih tanggapan saya Bu Sekar. Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang kalau dilihat kita itu sebetulnya antara kementerian tidak bisa berdiri sendiri ya Bu Helen ya. Jadi apa tadi yang disampaikan Bu Helen itu memang menarik. Jadi misalnya seperti kita sudah melakukan dari Bina Penta itu melakukan apa namanya memberikan pelatihan supaya bisa mereka itu mandiri. Eh, Tidak istilahnya tidak pergi ke kota. Tetapi ada juga misalnya karena mereka termasuk perempuan rentan, labil, setelah diberikan pelatihan bisa seperti tadi juga apa yang disampaikan Bu Helen, mereka pergi ke kota gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Tetapi data dari kami memang untuk pelatihan tenaga kerja mandiri dan kami sudah melakukan itu selama 2021 memang datanya seperti itu. Dan apabila kami juga belum sampai ke sana, belum memberi apa sepertinya apa namanya belum apa ya melakukan penelitian bahwa yang telah kami lakukan dan kami diberikan pelatihan itu tidak menjamin mereka itu tetap berusaha dan tidak pergi ke kota gitu. Nah itu belum kami lakukan seperti itu, Bu Ellen. Oke, makasih Bu. Oke, baik. Rasanya clear ya, Kak. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke penanya kedua dari Kak Dian, waspada, Quran waspada. Kak Dian, silakan Kak. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, Pak Pri dan Ibu Sekar ya. Kedengaran suaraku, Kak Fat? Kedengaran Kak, jelas kedengaran. Oke, terima kasih. Nyaring. Terima kasih Pak Pri. Menarik sekali dan saya juga senada sih sebenarnya dengan Kak Sonya ya, Pak Pri. Jadi kita nih kan kebetulan di sini ada juga dari Kementerian Dalam Negeri ya. Ini juga mungkin nanti kementerian-kementerian lain. Itu sebenarnya kan juga masing-masing punya program untuk membangun desa. Karena kita tahu arus urbanisasi ini kan Pak, nggak cuma di Jakarta Pak ya. Jadi ke kota-kota besar terdekat gitu. Misalnya Makassar, Surabaya, atau mungkin ke Bandung gitu loh Pak ya. Dan itu sulit terdeteksi seperti Pak Pri bilang itu akan terus terjadi gitu. Nah, bagaimana apakah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Kementerian Koordinasi bisa apa namanya menghimpun atau setengah-enggaknya Pak menghimpun kalau enggak ya syukur-syukur DRPPA-nya Pak itu dikembangkan terus Pak di seperti Kasenya bilang tadi bisa jadi pintu masuk untuk berbagai program memperkuat pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi gitu Pak, ketahanan keluarga supaya mereka nggak lari ke kota gitu Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti dikeroyok juga sama program serupa dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin ada yang pembangunan desanya. Terus dari Kementerian Pariwisata ada desa wisata, itu sangat saya rasa potensial sekali gitu kalau memang kita mau sama-sama bekerja bersama gitu loh. Berbagai sektor ini bisa isu tentang urbanisasi khususnya yang biasanya yang pasca Lebaran ini misalnya siapa kita pulang kampung terus bawa bawa tetangga bawa saudara itu
memang banyak kejadian kayak gitu dan itu nggak bisa dihindari karena memang orang butuh uang, butuh pekerjaan gitu dan berharap kota-kota besar itu menjadi jawaban. Nah ini jawaban yang apa namanya solusinya adakah Pak Pri seperti itu nanti ke depannya? Tapi kalau enggak nanti muter-muter aja nih di sini aja gitu Pak, lingkaran setan di sini aja gitu muter-muter aja. Dan kita nggak cuman bisa menghela nafas aja gitu, ngangkat bahu aja gitu. Karena programnya mungkin seperti Bu Sekar tadi bilang ada pelatihan kerja untuk perempuan 1.400 segala macam. Tapi kan itu kan parsial gitu loh. Sebenarnya masyarakat ini butuh butuh satu program yang satu program yang bersama-sama gitu. Negara hadir gitu dengan program-program yang dikeroyok sama-sama gitu. Apakah juga DRPPA ini nanti bisa menjadi leading sektor juga untuk memberdayakan perempuan di desa supaya urbanisasi tidak terjadi terus-terusan gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak Pri. Baik, terima kasih Kak Dian. Pak Pri, silakan Pak untuk memberi pencerahan kepada Kak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Tadi memang betul yang disampaikan. Jadi kami kan memang kementerian kami ini kan tidak implementatif seperti kementerian teknis lainnya ya, karena memang koordinatif sifatnya. Nah kami membuat apa untuk ini makanya sifatnya itu apa namanya piloting gitu. Di RPPA semacam di RPPA yang kita kembangkan selama ini pun sudah dipaksakan untuk setiap provinsi ada di 2 kabupaten, setiap di kabupatennya ada 2 desa. Nah, diharapkan ini bisa nanti apa namanya menjadi contoh untuk desa-desa di sekitarnya. Dan ini kan kami yang tadi saya sampaikan itu untuk mencapai proses itu kan kita lakukan pemetaannya. Jadi di desa tersebut dipetakan permasalahannya seperti apa dari mulai sisi kelembagaannya yang mendukung untuk supaya bisa terwujud yang namanya DRPPA itu seperti apa. Nanti setelah udah di apa secara kelembagaannya juga sudah kuat dalam arti ada organisasi misalnya organisasi perempuan maupun organisasi sosial lainnya yang juga melibatkan perempuan dan forum anak itu aktif itu. Kemudian yang berikutnya lagi di kelembagaannya ini adalah ini harus ada peraturan di desa tersebut. Jadi harus ada perdes. Apakah itu misalnya kan seperti ada di daerah tertentu seperti kalau nggak salah saya ingat di Kabupaten Malang misalnya dia punya perdes untuk yang pekerja migran. Jadi mereka itu supaya dilindungi mulai dari desa tersebut. Itu sampai ada seperti itu. Nah, perdes peraturan desa yang terkait dengan pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak. Sehingga nanti penganggaran segala macam maupun bagaimana mekanisme kerja itu juga bisa diatur melalui peraturan desa tersebut. Kemudian ada juga yang harus terwujud itu adalah penganggaran maupun ada aset-aset yang ada di desa tersebut itu dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan pemberdayaan perempuan di dalamnya tentu ada perlindungannya juga untuk perlindungan anak. Kalau 4 ini bisa aktif, kemudian dari peta yang kita lakukan atau pemetaan yang dilakukan, misalnya di sana ternyata ada potensi untuk ekonomi di masyarakat tersebut, ekonomi perempuan yang perlu dikembangkan seperti apa. Karena ekonominya meningkat, maka mereka tidak perlu urbanisasi lagi, tidak perlu harus mencari kerja keluar gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu yang harus dilakukan. Nah, pemberdayaannya seperti apa pemberdayaan ekonominya? Nah, itu dari yang kita petakan tadi, terus punya potensi seperti itu, tentu kita harus pertemukan antara pengusaha, antara OPD atau organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas fungsi terkait dengan ini untuk mendekati desa tersebut, mengeroyok desa tersebut, supaya melakukan intervensi-intervensi. Demikian juga misalnya nanti terjadi ada di dalam data terkait dengan pengasuhan anaknya seperti apa. Karena selama ini kan untuk yang daerah-daerah misalnya daerah yang ternyata desanya itu banyak pekerja migran, tentu itu banyak masalah-masalah pengasuhan.
karena orang tuanya salah satu orang tua atau bahkan dua-duanya berangkat di luar negeri, anaknya dititipkan. Padahal hak anak ini kan harus tetap terpenuhi. Nah, ini seperti apa? Itu harus dilakukan pendekatan-pendekatan dan caranya, strateginya seperti apa. Kemudian apabila ternyata ditemukan juga adanya kekerasan. Kalau terjadi kekerasan, maka bagaimana penanganannya, kemudian dalam jangka panjangnya seperti apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya adalah memang tidak akan bisa diselesaikan oleh Kementerian PPA atau dinas PPA yang ada di desa. Mereka harus tetap ini dilakukan secara bersama-sama. Kalau dikelola seperti itu dengan profil data yang sangat akurat, artinya data terpilah, kemudian data potensi wilayahnya yang selama ini kadang-kadang kita belum sampai detail semacam itu gitu. Itu sering ini ya, misalnya kadang-kadang butuh pemasarannya, ekonominya sudah mereka produksinya bisa bikin tapi masalahnya nggak ada, atau sebaliknya mereka banyak dipesan dari luar tapi ternyata bahan bakunya tidak ada. Itu harus dipertemukan, dicarikan apakah dari desa lain, apakah dari wilayah lain. Itu tentu pemerintah daerah setempat itu harus mengupayakan itu kalau ingin memajukan ini ya, karena ini kan dampaknya mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Demikian juga nanti seandainya terjadi ternyata masih banyak anak-anak yang statusnya anak tersebut masih bekerja, padahal dia sekolah. Nah, bagaimana upaya dari dinas pendidikan dan sebagainya ini harus mengupayakan itu. Kaitan dengan mereka diberikan bantuan, misalnya dunia usaha bisa mendukung melalui CSR-nya untuk bisa mereka mensupport beasiswa, misalnya seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Contoh-contoh pemberdayaan ekonomi, misalnya kami sebenarnya mau kunjungan kerja juga ke ini masih, cuman kemarin jadwalnya belum tepat. Misalnya mau di Flores Timur sebagai contoh, itu kan di sana ada Duanyam. Jadi itu yang produksi untuk ini membuat barang-barang yang di sana sebenarnya itu bisa berkembang dengan baik, dan ini akan mengurangi warga sana yang berminat mau pergi ke luar negeri, karena NTT kan cukup tinggi itu paling datanya yang sebagai pekerja migran dan sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang. Jadi pemberdayaan semacam ini harus dikembangkan mulai dari desa, dan dia bukan hanya dituntut membuat, tapi kan kita harus kawal dari mulai kualitas kemasan sampai harganya itu bisa ditata dengan sebaik-baiknya. Tentu ini akan bisa memperbaiki kehidupan ekonomi di desa tersebut, bahkan di daerah tersebut, sehingga bisa mengurangi untuk pergi ke luar negeri. Kami pun bukan hanya itu, kami juga sudah lama terkait dengan bagaimana mengatasi atau turut menangani keluarga migran. Karena di keluarga kan sebenarnya perlindungan itu bukan hanya pekerja migran tapi juga kepada keluarganya. Nah, ini seperti kalau di Kemenaker memiliki desmigratif, sebenarnya itu kan dulu kami kembangkan mulai dari Bina Keluarga TKI namanya. Kemudian sekarang kan karena TKI berubah nama sesuai undang-undang menjadi PMI. Nah, ini pun kan untuk mengatasi masalah rata-rata mereka pekerja migran ini di keluarganya itu kiriman uangnya mengalir dari luar negeri, ternyata tidak untuk kepentingan ekonomi produktif, kebanyakan untuk konsumtif, sehingga sampai rumah itu duitnya habis lagi, akhirnya mereka harus berangkat lagi untuk gampangnya mencari uang, itu seperti itu. Nah, tidak terpikirkan anaknya tidak diasuh dengan baik padahal gitu, dan memunculkan masalah-masalah baru. Belum lagi karena waktu yang lama berpisah antara suami dan istri ini berpotensi untuk mereka menjadi rentan. Bukan mereka, bahkan kenapa di wilayah-wilayah kantong pekerja migran ini di kabupaten maupun di desa itu banyak perceraian itu karena yang jarak yang jauh, waktu yang lama, mereka tidak ketemu, duit mengalir, ya itu akhirnya banyak yang dimanfaatkan untuk
mereka tidak bisa menjaga komitmennya. Ini yang harus diatasi. Jadi banyak sebenarnya yang dilakukan. Tentu ada kementerian-kementerian lain, kementerian lembaga lain yang juga memiliki program-program di desa itu yang memang harus dihimpun sehingga intinya menjadi satu arah. Maksudnya untuk mencapai cita-cita bagaimana mengatasi di di permasalahan-permasalahan untuk ke depan yang ini harus memang diantisipasi betul. Kira-kira itu, makasih. Terima kasih Pak Apri atas pencerahannya. Kak Dian, gimana Kak Dian? Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau seperti apa Kak? Oke, sudah cukup. Jadi saya cuma mau penegasan dari Pak Apri tadi bahwa memang DRPPA juga bisa jadi ikon ya untuk pencegahan arus urbanisasi yang tinggi dari desa ke kota. Terima kasih Pak. Ya, baik Kak. Pak Apri, sekarang masih ada pertanyaan nih di kolom chat dari Kak Mia Jawa Pospa. Saya izin membaca. Tahun ini jumlah pemudik mencapai 123 juta orang, naik 2 kali lipat dari tahun lalu. Tadi Pak Apri sempat menyinggung jika pemudik turut mempengaruhi migrasi dari desa ke kota atau bahkan ke luar negeri. Artinya, apakah di tahun ini angka kenaikan urbanisasi perempuan ke kota juga bakalan naik tajam? Berapa persen kenaikan dibandingkan sebelumnya? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ini diberikan data ini. Sebenarnya kami juga sedang cari-cari data itu kira-kira trennya seperti apa. Karena memang kemarin kami hanya coba lihat untuk di beberapa kota besar ya, diantaranya di Jakarta. Makanya tadi dalam paparan tuh yang banyak kita ekspos itu lebih kepada DKI. Tapi sebenarnya fenomena ini kan akan terjadi di kota-kota besar, terutama pergerakannya itu kan seperti tadi dibilang apakah di Makassar, Surabaya, tentu banyak di kota-kota besar itu kan apapun kota itu kan mesti membuat minat menarik. Nah, untuk yang dalam hal ini tentu kami tidak bisa sih kalau untuk memprediksi seperti ini karena memang kapasitasnya. Tapi kalau perkiraan saya pribadi ya bahwa dengan jumlah pemudik semacam itu kita bayangkan saja apa ini semua bergerak terus seperti tadi di Jakarta misalnya kan makanya perkiraannya antara yang waktu berangkat mudik kemudian arus balik itu arus baliknya nambah karena biasanya di sini kesempatan untuk para pemudik tersebut yang memang mencari orang ketika momen-momen semacam ini sambil pulang kampung nanti nyari para pekerja ini biasanya gitu dan ini biasanya yang lebih dibutuhkan kepada pekerja yang ikut perorangan yang bekerja di sektor rumah tangga ini biasanya itu peningkatannya tapi bukan nggak mungkin biasanya kerabat-kerabat itu juga biasanya bersamaan turut serta untuk datang ke kota besar karena biasanya sekaligus untuk mencari kerja. Minimal kan tempat tinggalnya sudah difasilitasi tinggal bagaimana apalagi sekarang kan sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan diperketat seperti saya ingat di DKI saja itu dulu pernah dilakukan kemudian ada operasi justisi karena mereka harus punya syarat penjaminnya dan sebagainya itu kan dulu seperti itu. Nah sekarang kan sudah lebih karena hak setiap orang untuk berangkat. Tapi ini tadi yang kalau hanya sekedar modal nekat-nekat tentu yang beresiko gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi betul melalui pemerintah daerah sampai kepada di desa. Nah kalau untuk jumlahnya tentu kami nggak bisa memprediksi ini, tapi saya perkirakan dengan jumlah yang tadi di angkanya disebutkan di situ 123 juta orang dapat kita bayangkan memang seandainya di sini masing-masing nggak usah ini misalnya 20%-nya atau 50%-nya membawa satu orang saja
kerabatnya atau pencari kerja, itu tentu sangat banyak yang akan bergerak ke kota gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini tentu karena selama ini juga memang kita akui bahwa apa namanya, kesediaan lapangan kerja di desa maupun di sekitarnya itu memang masih lebih banyak apa kebutuhan ini apa namanya antara laki-laki dan perempuan itu belum, profilnya itu belum kelihatan terpilah dengan baik gitu. Jadi ini yang saya maksud menjadi apa, intervensi kita kadang-kadang kita tidak tepat. Jadi makanya kami berharap data itu supaya selalu terpilah, itu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih tepat lagi. Ternyata kayak sekarang misalnya bicara tentang pekerja migran yang bermasalah, dari jumlah itu ternyata yang bermasalah kan yang lebih banyak perempuan. Nah, kenapa terjadi itu? Tentu kita intervensinya harus menjadi tepat mestinya untuk menjawab ini. Jadi enggak karena enggak bisa menjawab karena jumlahnya yang penting sekian orang. Tapi sementara kebutuhannya itu kan antara laki dan perempuan spesifik ada perbedaan-perbedaan. Dan kemudian juga bagaimana strateginya pun tentu ada perbedaan. Sehingga intervensi kita menjadi tepat apabila ini. Kami memang belum punya untuk prediksi-prediksi atau angka semacam ini, tapi paling tidak ini bisa kita pahami. Seandainya tadi yang saya katakan, seandainya hanya berapa persennya saja sudah bisa kita bayangkan. Jumlahnya perempuan akan semakin banyak yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, dan ini akan memunculkan potensi untuk baru yang tentu harus kita sikapi dan kita antisipasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kita membuka satu pertanyaan terakhir ya, karena kita jam 12 harus selesai diskusi. Ada yang masih mau bertanya? Sepertinya udah ini ya Pak ya, udah mendapat pencerahan luar biasa. Lead-leadnya udah dapat semua Pak. Saya Jadi pun udah kering soalnya ini. jika nggak ada yang bertanya, kita akhiri diskusiin dengan closing statement dari yang pertama dari Pak Apri, Pak. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Tentu kami menyampaikan atau menghimbau kepada masyarakat jadi agar selalu berhati-hati untuk tidak hanya sekedar menerima informasi terus langsung ditangkap. Artinya jika ada tawaran bekerja ke kemanapun itu, apakah ke tempat lain atau sampai bahkan ke luar negeri, maka kita harus cek betul seperti apa, dan juga si perekrut ini PT-nya seperti apa dan seterusnya harus kita cek dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita terjebak. Kemudian syaratnya juga harus kita penuhi betul sehingga kita tidak menjadi salah langkah. Terus yang penting lagi juga perhatikan bagi pemerintah daerah untuk juga lebih mengupayakan bagaimana penggunaan anggaran desa yang bisa membantu memberdayakan masyarakat desa sehingga masyarakat tidak tergiur untuk berangkat ke bermigran ke tempat lain. Kira-kira seperti itu dari kami. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Bu Sekar Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan untuk pemberdayaan perempuan bisa lebih mandiri, bahkan bisa berwirausaha sendiri atau bisa membuka lapangan usaha yang banyak. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya kepada kedua pembicara, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir Zoom pada pagi menjelang siang ini. Kembali teman-teman, dan yang mau berbuka puasa silakan mencari tajil dan lain-lainnya. Baik, saya tutup link
Zoom ini ya teman-teman semuanya.